Hadis-hadis, amalan-amalan penghapus dosa. Hadis pertama, ibadah haji dan umroh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu umroh ke umroh yang lain adalah penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Nasa'i nomor 2582. Hadis kedua, berpuasa Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Nasa'i nomor 2174. Hadis ketiga, salat tarawih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan salat pada malam bulan Ramadan, yaitu salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Muslim nomor 1266. Hadis keempat, puasa Arafah dan Asyura. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat engkau mengenai puasa Arafah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berharap kepada Allah, Dia akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Orang itu bertanya kembali, bagaimana puasa Asyura menurut engkau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berharap kepada Allah, Dia akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Ahmad nomor 21.572. Hadis kelima, selalu jaga wudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim atau seorang mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka setiap dosa yang disebabkan oleh pandangan kedua matanya akan keluar dari wajahnya bersamaan dengan tetesan air atau tetesan air terakhir yang mengalir darinya. Kemudian apabila ia membasuh kedua tangannya, maka setiap dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya akan keluar bersamaan dengan tetesan air atau bersamaan dengan tetesan air terakhir yang mengalir darinya. Kemudian apabila ia membasuh kedua kakinya, maka setiap dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya akan keluar bersamaan tetesan air atau bersama dengan tetesan air terakhir yang mengalir darinya, sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa kecil. Hadis riwayat Muslim nomor 360. Hadis ke-6, perbanyak langkah ke masjid dan menunggu sholat fardu berikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dapat menghapus kesalahan dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu meskipun pada kondisi yang tidak disukai, banyaknya langkah ke masjid dan menunggu sholat fardu berikutnya setelah melaksanakan sholat fardu. Itulah ribat. Hadis riwayat Muslim nomor 369. Hadis ketujuh, baca doa ini saat adzan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ketika mendengar muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu ia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridho Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Maka diampunilah dosanya. Hadis riwayat Muslim nomor 579. Hadis ke-8, menunaikan sholat 5 waktu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian jika di depan pintu rumah salah seorang dari kalian ada sungai? Ia mandi di sungai itu setiap hari sebanyak 5 kali. Apakah ada sisa kotoran padanya?
Mereka pun menjawab, tidak ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapus dosa-dosa dengan sholat tersebut. Hadis riwayat Nasai nomor 458. Hadis ke-9, di antara sholat 5 waktu, sholat Jumat dan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat ke Jumat, dan di antara Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Ahmad nomor 8830. Hadis ke-10, seringlah istighfar dan tobat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku ampuni dosa yang ada padamu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu telah mencapai setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan sesuatu denganku, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh isi bumi. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3463. Hadis ke-11, berbanyak sedekah. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah dapat menghapus kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api. Dan seseorang yang mengerjakan sholat di tengah malam. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3963. Hadis ke-12, mati syahid. Dari Al-Miqdam bin Ma'adi Karib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. Dosanya akan diampuni sejak darahnya tertumpah di awal kali pertempuran. Diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya, dinikahkan dengan 72 bidadari, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1586. Hadis ke-13, segera lakukan kebaikan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah setiap amal buruk dengan amal baik, hingga ia dapat menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad nomor 20.435.